Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2021 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang masih tidak bosan-bosannya hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi. Kemudian sebelum saya memberikan beberapa arahan, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dari pengawas kelembagaan kita, yaitu Bapak Dr. Andes Arifuddin, yang kemarin menelpon menyampaikan terima kasih dan penghargaannya atas kerjasama kita kepada beliau. Dan beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak sempat hadir di sekolah dalam rangka untuk pamitan karena adanya pergantian pengawas kelembagaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali kelas 3 bahwa masih ada anak-anak kita yang perlu kita tindak lanjuti bersama dalam rangka kelulusan, dalam rangka perjalanan masa depannya. Yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan kasih kurikulum, pendaftaran akun, registrasi akun di LTMPTE. Tentunya diharapkan yang masih belum supaya dihimbau terus karena itu terkait dengan nilai jual sekolah kita. Kemudian masih ada juga siswa kelas 3 yang belum menyetor fotokopi ijazah dengan SKU-nya. Mohon terus diingatkan ini Bapak dan Ibu, karena ini akan menjadi dasar di dalam mendapatkan ijazah di tingkat SMA. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru yang baik tahu bagaimana membawa yang terbaik dalam diri siswa. Setiap hari selalu tersedia satu kesempatan untuk mengambil satu keputusan yang akan membuat hidup kita itu berbeda dari sebelumnya. Orang yang sulit untuk maju biasanya adalah orang yang takut akan perlakuan dan orang yang takut menentukan keputusan. Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Hidup yang sebenarnya adalah saat kita bermimpi dalam kesadaran. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Lakukan semua yang kami bisa untuk semua orang yang ditemui. Dengan semua cara yang terbaik, tentunya kita akan menghasilkan yang terbaik pula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita, tentunya ada strategi meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik kita. Apa strategi yang harus kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita itu? Yang pertama, jadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Artinya Bapak dan Ibu, siswa itu jangan dijadikan penonton, tetapi siswa itu harus betul-betul dia yang melakoni pembelajaran. Kita cuma memfasilitasi, guru hanya sebagai inspirator, dan guru hanya memotivasi. Yang kedua, strategi seorang guru di dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah ciptakan suasana kelas yang
menyenangkan. Bukan lagi suasana kelas yang menyeramkan, Bapak dan Ibu. Seperti dulu-dulu, nanti dianggap kelas itu bagus kalau tidak ada suara. Yang sekarang, yang diinginkan bagaimana menciptakan suasana kelas itu menyenangkan. Semua lini, semua komponen harus aktif di dalam pembelajaran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, strategi meningkatkan motivasi belajar untuk siswa adalah melibatkan diri untuk menjadi partner kerja. Jadi, Bapak dan Ibu, kita harus terlibat di dalam kelas sebagai partner kerja peserta didik kita. Bukan lagi memerintah, tetapi tentunya kita mampu memberikan layanan yang terbaik. Yang keempat, Bapak dan Ibu, adalah berikan tugas yang sifatnya mendidik. Bukan lagi tugas yang sifatnya sanksi. Bukan lagi tugas yang sifatnya memberatkan siswa. Tetapi berikan tugas yang sifatnya mendidik sehingga anak-anak ikhlas di dalam mengerjakannya. Yang kelima, Bapak dan Ibu, strateginya adalah memberikan nilai setiap tugas yang diberikan. Jadi setiap kita memberi tugas harus diperiksa dan ada umpan balik, Bapak dan Ibu. Itu akan membangkitkan motivasi belajar bagi peserta didik kita. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, adalah adakan kompetisi di dalam kelas. Jadi ketika kita ingin memotivasi siswa, kita ingin berikan persaingan di dalam kelas. Tentunya anak-anak yang sudah bisa, anak-anak yang sudah mampu, bagaimana anak-anak yang mampu itu bisa meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu kepada temannya yang lain. Ada kompetisi, ada persaingan di dalam kelas. Dan strategi yang terakhir, Bapak dan Ibu, tentunya kita selalu memberikan pujian atau reward kepada peserta didik kita. Sekecil apapun yang dilakukan peserta didik kita, harus kita puji. Sehingga itu bisa membangkitkan motivasi belajar dari anak-anak kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.